Dari langit, pelai hari terbentang seperti permadani hijau yang dijahit dengan benang perak. Matahari memantul dari jantung terminal pelai hari yang ramai, sarang aktivitas dan gerakan. Di dekatnya area Kodim berdiri dengan tertib, kontras dengan hamparan hijau lapangan sepak bola Hasan Basri. Tapi itu adalah percikan warna yang menarik mata, petak tanah merah cerah yang terletak di jantung lanskap. Inilah Tanah Abang. Tempat di mana tanah itu sendiri membisikkan cerita-cerita kuno. Angin bersiul lagu sunyi saat menyapu lanskap, membawa serta aroma tanah lembab dan hujan yang jauh. Udara berdengung dengan energi tersembunyi, rasa akan sesuatu yang kuno dan kuat yang tertidur di bawah permukaan. Ini adalah tempat di mana masa lalu bertahan, terjalin ke dalam jalinan masa kini. Dan di jantung tanah ini, Tanah Merah, Tanah Abang berdiri sebagai penjaga yang diam, sebuah bukti dari masa lampau. Tanah Abang. Namanya sendiri membangkitkan rasa misteri, bisikan masa lalu yang terlupakan. Bumi di sini tidak seperti yang lain, merah cerah yang hampir mengejutkan yang mengotori lanskap seperti luka. Itu adalah warna yang berbicara tentang gairah, kekerasan, kekuatan yang lebih dalam dari pemahaman manusia manapun. Penduduk setempat mengatakan bahwa ini bukanlah bumi biasa, bahwa bumi ini dikotori dengan darah seorang legenda. Sebuah jalan setapak berkelok-kelok melalui Tanah Merah, mengarah ke sekelompok kecil rumah yang terletak di tepi lapangan. Di sini, di antara keturunan pemukim paling awal di pelai hari, kisah-kisah masa lalu tetap hidup. Diwariskan dari generasi ke generasi, kisah-kisah ini lebih dari sekadar cerita. Mereka adalah hubungan ke masa ketika dunia masih muda dan keajaiban masih tertinggal di udara. Di sebuah rumah kecil, yang dinaungi oleh cabang-cabang rindang pohon beringin, tinggal Hajah Galuh Ainun Zaria. Matanya bijaksana seiring berlalunya waktu, menyimpan rahasia tak terhitung banyaknya cerita, diwariskan dari generasi ke generasi keluarganya. Dia adalah keturunan langsung dari Van Abdul Ghani, kadi pertama pelai hari, dan kisah-kisah yang dibawanya terjalin ke dalam jalinan keberadaannya. Tanah ini mengingat katanya, suaranya bergumam rendah, yang tampaknya bergema dengan bisikan angin. Itu menyimpan cerita dari semua orang yang telah berjalan di atasnya, hidup di atasnya, berjuang dan mati di atasnya. Jari-jarinya, keriput karena usia, menelusuri pola di udara, seolah-olah menggambar cerita itu menjadi ada. Dan Tanah Merah, Tanah Abang lanjutnya, tatapannya tertuju pada lapangan yang jauh. Itu adalah cerita tersendiri. Hajah Galuh berbicara tentang masa lalu, ketika dunia masih muda dan raksasa masih berkeliaran di bumi. Dia menceritakan kisah-kisah yang diwariskan dari generasi ke generasi, kisah-kisah yang penuh dengan keajaiban dan misteri. Itu adalah masa roh-roh yang kuat dan sihir kuno, ketika garis antara yang nyata dan yang supranatural kabur. Dunia dipenuhi dengan energi yang tidak bisa dijelaskan, dan setiap sudut bumi menyimpan rahasia yang menunggu untuk ditemukan. Dan selama waktu inilah, katanya, makhluk dengan kekuatan luar biasa datang ke pelai hari. Makhluk ini bukan hanya sekadar hewan, tetapi simbol dari kekuatan alam yang tak terkendali. Seekor burung, lebih besar dari yang pernah terlihat sebelumnya, atau sejak itu, dengan bulu yang berkilauan seperti 1000 matahari terbenam dan mata yang terbakar dengan api batin. Ini bukan burung biasa. Burung ini memiliki aura yang memancarkan kekuatan dan keagungan, membuat siapapun yang melihatnya merasa kecil dan tak berdaya. Ini adalah makhluk legenda, makhluk dengan kekuatan dan keagungan yang luar biasa. Orang-orang percaya bahwa burung ini adalah utusan dari dunia lain, datang untuk membawa pesan atau peringatan. Ia terbang tinggi di langit di atas pelai hari, bayangannya jatuh melintasi daratan seperti awan badai yang lewat. Setiap kali ia terbang, angin kencang mengikuti, dan langit berubah warna seolah-olah merespons kehadirannya. Orang-orang melihat ke atas dengan kagum dan heran, karena mereka belum pernah menyaksikan hal seperti itu sebelumnya. Mereka berbicara dengan bisikan, takut mengganggu makhluk yang begitu agung dan misterius. Tetapi makhluk ini, meskipun luar biasa, bukanlah makhluk yang baik hati. Ia memiliki tujuan yang tidak diketahui, dan kehadirannya membawa perasaan campur aduk antara kekaguman dan ketakutan. Itu adalah seorang pejuang, seorang pelindung, dan ia datang ke pelai hari karena suatu alasan. Orang-orang percaya bahwa burung ini datang untuk melindungi mereka dari ancaman yang tidak terlihat, atau mungkin untuk menguji keberanian mereka. Kehadirannya adalah tanda bahwa sesuatu yang besar akan terjadi, sesuatu yang akan mengubah nasib pelai hari selamanya. Burung raksasa itu, Hajah Galuh menjelaskan, tertarik ke pelai hari oleh kegelapan yang mengancam akan menelan tanah itu. Kegelapan ini bukan hanya sekadar bayangan, tetapi sebuah kekuatan jahat yang telah lama mengintai, menunggu saat yang tepat untuk menyerang.
Sesosok jahat, wujud aslinya tidak diketahui, telah menebarkan bayangannya ke wilayah tersebut, membawa serta penyakit, kelaparan, dan keputusasaan. Orang-orang mulai kehilangan harapan, dan tanah yang subur mulai layu di bawah pengaruhnya. Burung itu, penjaga keseimbangan dan harmoni, tidak dapat membiarkan kegelapan ini bernanah. Ia tahu bahwa jika dibiarkan, kegelapan ini akan menghancurkan segalanya yang ia lindungi. Maka ia terbang ke langit, sayapnya yang kuat mengepakkan udara seperti guntur, dan terlibat dalam pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pertempuran ini bukan hanya fisik, tetapi juga spiritual, sebuah perjuangan antara cahaya dan kegelapan. Pertempuran berkecamuk selama berhari-hari, mengguncang fondasi bumi. Setiap kali sayapnya mengepak, tanah bergetar dan langit berderak, seolah-olah alam semesta itu sendiri merasakan dampaknya. Langit berderak dengan energi, udara pekat dengan bau ozon dan ketakutan. Petir menyambar tanpa henti, menerangi langit yang gelap dengan kilatan cahaya yang menakutkan. Orang-orang Pelaihari berlindung di rumah mereka, mendengarkan dengan ngeri suara-suara pertempuran yang berkecamuk di atas mereka. Mereka berdoa agar burung raksasa itu berhasil mengusir kegelapan dan mengembalikan kedamaian ke tanah mereka. Dan kemudian, tiba-tiba seperti saat dimulainya, pertempuran berakhir. Langit yang tadinya gelap mulai cerah, dan udara yang tadinya pekat dengan ketakutan mulai terasa segar kembali. Burung raksasa itu, terluka tetapi menang, mendarat di jantung tempat yang sekarang disebut Tanah Habang. Meskipun terluka parah, ia berhasil mengusir kegelapan dan menyelamatkan Pelaihari dari kehancuran. Darahnya, yang tumpah atas nama melindungi tanah yang diklaimnya sebagai miliknya, meresap ke bumi, mewarnainya dengan warna merah cerah yang masih dapat dilihat sampai sekarang. Warna merah ini menjadi simbol pengorbanan dan keberanian, mengingatkan orang-orang Pelaihari akan pertempuran epik yang menyelamatkan mereka. Legenda burung raksasa lebih dari sekadar cerita di Pelaihari. Itu adalah bagian dari jalinan masyarakat, sejarah bersama yang menghubungkan masa kini dengan masa lalu. Bahkan hingga hari ini, beberapa generasi kemudian, cerita itu diceritakan dan diceritakan kembali, diwariskan dari kakek nenek kepada cucu di sekitar lampu minyak yang berkelap-kelip dan api yang berderak. Itu adalah kisah yang berbicara tentang keberanian, pengorbanan, dan kekuatan alam yang abadi. Dan di Tanah Merah, Tanah Habang, masyarakat Pelaihari melihat lebih dari sekadar keunikan geologis. Mereka melihat bukti legenda, pengingat fisik dari pertempuran yang berkecamuk di tanah mereka, dan makhluk yang mengorbankan dirinya untuk melindungi mereka. Itu adalah simbol sejarah mereka, identitas mereka, dan hubungan mereka dengan sesuatu yang kuno dan kuat. Matahari terbenam di bawah cakrawala, membuat bayangan panjang melintasi Tanah Merah Tanah Habang. Cahaya keemasan dari matahari yang tenggelam memantulkan kilauan yang mempesona, seolah-olah tanah itu sendiri menyimpan cerita-cerita kuno yang menunggu untuk diceritakan. Udara tenang, satu-satunya suara gemerisik lembut daun-daun yang tertiup angin sore. Suara alam yang menenangkan ini membawa kedamaian, mengingatkan kita akan harmoni yang pernah ada antara manusia dan alam. Merah cerah tanah semakin dalam cahaya yang memudar, mengambil cahaya yang hampir dunia lain. Setiap butir tanah merah ini seolah-olah menyimpan jejak langkah nenek moyang kita, yang telah mengolah dan menjaga tanah ini selama berabad-abad. Itu adalah pemandangan yang mengilhami kekaguman, pengingat akan kekuatan alam, dan warisan masa lalu yang abadi. Pemandangan ini tidak hanya memanjakan mata, tetapi juga mengingatkan kita akan tanggung jawab kita untuk menjaga dan melestarikan warisan ini untuk generasi mendatang. Legenda burung raksasa mungkin hanya itu, sebuah legenda. Namun, cerita ini telah menjadi bagian integral dari budaya dan identitas masyarakat Pelaihari. Mengajarkan nilai-nilai keberanian dan kebijaksanaan. Tetapi dampaknya pada masyarakat Pelaihari tidak dapat disangkal. Setiap hari, mereka hidup dengan semangat yang diwariskan oleh cerita-cerita ini, menjadikan mereka lebih kuat dan lebih bersatu. Itu adalah kisah yang telah diwariskan selama beberapa generasi, membentuk identitas mereka, dan menghubungkan mereka dengan sejarah mereka. Dalam setiap cerita yang diceritakan oleh para tetua, ada pelajaran yang berharga dan inspirasi untuk masa depan. Dan di Tanah Merah Tanah Habang, mereka melihat hubungan nyata dengan masa lalu itu, sebuah pengingat bahwa bahkan dalam menghadapi kegelapan, keberanian dan pengorbanan dapat menang. Artefak-artefak yang ditemukan di tanah ini menceritakan kisah-kisah perjuangan dan kemenangan, menginspirasi generasi muda untuk terus berjuang dan berkorban demi masa depan yang lebih baik. Seperti yang dikatakan penduduk setempat, demikian kisah ulun minta doakan supaya Lun Kawa berkreasi terus, ulun fizi kekanakan Pelaihari, ganal di sawahan bebini di Danau Salak. Kata-kata ini adalah doa dan harapan, sebuah janji untuk terus menjaga dan melestarikan warisan budaya mereka.
Sebuah doa untuk kreativitas yang berkelanjutan, sebuah bukti warisan mereka, dan sebuah janji untuk menjaga agar kisah-kisah leluhur mereka tetap hidup. Mural dan patung yang menggambarkan warisan lokal ini adalah simbol dari komitmen mereka untuk tidak melupakan akar mereka, dan untuk terus menghormati dan merayakan sejarah mereka.